asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Nabi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakannya. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, menciptakan kamu dan aku. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni seorang reformasi, seorang direktur tanpa dasi, seorang bertitel Rasulullah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Mbak Riri, Mbak Nurul dan Mbak Nana dan Mas Dudung, yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Teman-teman sekalian, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Hidup Sehat dengan Sunnah Nabi. Di zaman ini, kesehatan merupakan asas yang sangat penting. Bahkan di negeri barat pun, kesehatan merupakan segalanya dari segalanya. Makanan harus steril, tempat harus steril, bahkan pakaian pun harus steril. Tetapi kita jangan lupa bahwasannya Rasulullah telah mengajarkan kepada kita tata cara kesehatan yang baik dan benar. Sunnah-sunnah Rasul ini bukan hanya beribadah saja, tetapi juga gaya pola hidup yang sehari-hari akan kita jalani di kehidupan kita ini. Yang pertama, tata cara makan yang benar. Rasulullah telah mencontohkan, beliau setiap pagi memakan 7 buah kurma ajwa, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang memakan 7 kurma di pagi hari, maka dia akan dijauhkan oleh sihir dan racun pada hari itu. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan ada juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk seringlah berpuasa, karena dengan puasa kita bisa, karena dengan puasa akan menyebabkan menstabilkan hormon kita. Dan juga ketika kita makan jangan berlebih-lebihan, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wa qulu tashrabu wa la yasrifu, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Hadis ini menjelaskan ketika kita makan janganlah berlebih-lebihan dan secukupnya saja. Sepertiganya disisakan untuk makanan, sepertiganya lagi disisakan untuk minum, sepertiganya lagi disisakan untuk bernafas. Dan yang kedua adalah tata cara tidur yang baik dan benar.
Taslim berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul huwa adhan fa'tadhirun nisa qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, yang artinya mereka bertanya tentang judi dan khamr, dan jawablah bahwasanya itu adalah dosa yang besar dan itu juga bermanfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar. Maka dari itu teman-teman, meskipun itu adalah manfaat bagi manusia, tetapi madaratnya sangat besar. Dan yang keempat adalah bangun sebelum subuh atau di sebelum fajar. Apakah teman-teman suka salat tahajud? Kayak mau tanya nih, apakah tadi subuh ada yang sholat subuhnya keberangan apa kesiangan enggak? Beneran. Betul. Ya. Karena kalau misalnya kita bangun di awal subuh, maka keberkahan akan bukan hanya tubuh kita menjadi sehat, tetapi keberkahan di awal pagi. Seperti kata kiai saya, Kiai Haji Ustadz Ukar Sukarya, beliau sudah almarhum, Allah yarham. Beliau pernah bilang ke saya begini, Hanifah, awalilah pagimu dengan yang baik, maka akhirnya pun akan baik. Awalilah pagimu dengan berzikir pagi, awalilah pagimu dengan qobla subuh, awalilah pagimu dengan baca Al-Quran, maka seterusnya juga akan baik. Nah, yang kelima, sunnah Rasulullah ini yang sangat dianjurkan kepada kita, bahwasanya sering-seringlah untuk berpuasa, baik itu puasa sunnah. Teman-teman suka melakukan puasa sunnah? Masya Allah. Berarti mudah-mudahan diterima amal ibadahnya ya. Ya. Jadi teman-teman, sebaiknya kita mempelajari sunnah Nabi dan mengamalkannya, karena kebanyakan dari kita tidak mempelajarinya, tetapi kita hanya tahu dan tidak mengikutinya. Lebih baik kita mengikutinya karena di situ sudah sesuai dengan menurut penelitian, kita harus mengikutinya sesuai kesehatan juga baik gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu